dalam situasi yang darurat atau krisis. Berikut beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam menjaga ketahanan nasional dan bela negara. Perlindungan kedaulatan, di mana ketahanan nasional dan bela negara bertujuan untuk melindungi kedaulatan negara. Kedaulatan adalah hak negara untuk mengendalikan wilayahnya, mengatur pemerintahannya, dan membuat keputusan tanpa campur tangan eksternal. Upaya ini mencakup pertahanan militer dan diplomasi untuk menjaga negara terhindar dari invasi atau ancaman eksternal. Yang kedua, keamanan dan ketertiban dalam negeri. Konsep itu juga berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Hal ini melibatkan penanganan konflik internal, perlindungan masyarakat, dan pencegahan ketidakstabilan politik yang dapat merusak kehidupan warga negara. Selanjutnya, pertahanan militer. Ketahanan nasional mencakup pertahanan militer yang penting untuk melindungi negara dari ancaman militer. Ini mencakup kekuatan bersenjata, strategi pertahanan, dan perlatihan militer. Keempat, kedaulatan ekonomi. Ketahanan nasional juga dapat berhubungan dengan kedaulatan ekonomi, yaitu kemampuan negara untuk mengendalikan sumber daya ekonominya dan melindungi ekonomi nasional dari gangguan eksternal ataupun dalam krisis. Kelima, keberlanjutan lingkungan. Konsep ketahanan nasional saat ini juga mencakup keberlanjutan lingkungan, melindungi sumber daya alam, dan menjaga lingkungan yang sehat adalah aspek penting dari keberlanjutan dan pertahanan nasional jangka panjang. Selanjutnya, kohesi sosial dan identitas nasional. Upaya bela negara dan pemahaman tentang ketahanan nasional dapat memperkuat kohesi sosial di antara warga negara, membangun rasa kebangsaan dan identitas nasional dapat membantu dalam situasi darurat atau konflik. Ketujuh, persiapan untuk krisis. Negara perlu siap untuk menghadapi berbagai jenis krisis sebagai bencana alam, pandemi, atau konflik bersenjata. Konsep ketahanan nasional membantu negara untuk merencanakan dan mengelola respon terhadap krisis-krisis tersebut. Dengan demikian, konsep ketahanan nasional dan bela negara membantu negara menjaga kedaulatan keamanan dan keberlanjutan dalam situasi normal dan dalam menghadapi ancaman ataupun krisis yang mungkin saja terjadi. Ini adalah bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya dan memastikan kelangsungan negara. Selanjutnya, di sini ada beberapa aspek atau dimensi ketahanan nasional yang meliputi berbagai bidang dalam kehidupan nasional. Yang pertama adalah ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ideologi, dan ketahanan politik, ketahanan keamanan, dan ketahanan budaya. Dan di dalamnya bisa lebih diperinci lagi, misalnya dalam ketahanan sosial terdapat ketahanan lingkungan. Di sini terdapat kasus imbas pembatasan sampah TPA Piungan, yang dimana waktu itu terjadi pembuangan sampah secara banyak sekali sampai 50 meter panjangnya karena imbas dari TPA yang dibatasi waktu itu. Tapi sekarang sudah dibersihkan pada tanggal 10 Oktober siang hari waktu itu. Selanjutnya di sini ada eh, lebih dalam dari ketahanan ekonomi, ada ketahanan pangan, di mana Pak Jokowi membuat proyek food estate di eh, luar Jawa, tepatnya di Kalimantan dan Papua dan beberapa provinsi yang lain di luar Jawa untuk menanggapi krisis pangan yang disebabkan karena eh, peristiwa alam El Nino. Terus di selanjutnya ada ketahanan energi dan ada ketahanan industri. Di sini ada kasus yaitu pembatasan cross border Shopee luar negeri agar UMKM bisa bersaing. Jadi pemerintah Indonesia menutup cross border dari luar negeri yang mengirimkan ekspornya ke barang ekspornya ke Indonesia. Selanjutnya di sini ada ketahanan digital di mana ada remaja 16 tahun membobol database Kejaksaan RI. Oke, seperti itu aspek dan dimensi ketahanan nasional. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, sekarang kita mulai, saya akan menjelaskan untuk studi kasus pada kelompok kami, yaitu Shopee blokir toko atau seller dari luar negeri. Pasti
kalian semua pernah lah sekali dua kali itu beli dari seller luar negeri karena kan pasti harganya lebih murah ya. Nah, tapi Shopee secara resmi telah memblokir seller dari luar negeri pada 4 Oktober 2023. Kenapa? Gitu. Pertama tuh karena adanya protes dari pedagang lokal atau UMKM. Jadi bermula dari ungkapan keresahan para pedagang lokal yang bilang bahwa adanya online shop itu tuh membuat penjualan mereka yang berjualan secara offline itu menurun drastis. Ditambah dengan adanya seller luar negeri, khususnya seller dari Cina yang menjual produk di Shopee dengan harga yang luar biasa lebih murah dari harga produk lokal. Nah, hal inilah yang menimbulkan banyak protes dari para pedagang lokal atau UMKM. Terus gimana nih respon dari pihak terkait? Nah, dari tanggapan dari Shopee itu untuk menindaklanjuti adanya protes tersebut, Shopee itu mendukung penuh untuk mengambil keputusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Nah, isinya itu dalam melakukan PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha selaku Shopee itu wajib membantu program pemerintah, yaitu berupa A. Mengutamakan perdagangan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri, B. Meningkatkan daya saing barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri, dan harus menyediakan fasilitas ruang promosi barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri. Selain itu, eh, PP, PP, PMSE luar negeri harus menyediakan ruang fasilitas ruang promosi barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri. Sehingga Shopee akhirnya memutuskan untuk memblokir toko atau seller dari luar negeri dengan tujuan juga untuk ikut membantu meningkatkan penjualan produk lokal atau produk dalam negeri untuk memasuki kancah pasar internasional. Namun, jadi seller Indonesia juga tetap bisa ekspor produk ke luar negeri buat meningkatkan penjualannya. Shopee itu juga mengklaim kalau Shopee ini akan mendukung penjualan produk dalam negeri tidak hanya di pasar lokal tapi di pasar luar negeri. Nah, lanjut ke faktor keterkaitan kasus dan ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan ekonomi nih. Nah, memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis sesuai dengan tiga wajah ketahanan nasional pada GBHN tahun 1908, terdapat tiga definisi ketahanan negara yang salah satunya adalah ketahanan ekonomi. Di mana kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Terus yang selanjutnya ada melindungi produk lokal UMKM. Pada kasus ini, pemerintah mengharapkan agar produk lokal memiliki peluang yang sama dan kesempatan yang sama untuk mengakses pasar ekspor secara langsung, di mana hal ini sudah disebutkan tadi pada Permendak nomor 231 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Dan yang selanjutnya ada memperkuat ekspor dan meminimalisir impor, di mana keduanya saling berkaitan. Hal ini terdapat pada pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023, di mana barang luar negeri tentunya yang menggunakan mata uang asing itu dibatasi dan diketahui harga minimum barang yang boleh masuk yaitu 100 US dollar atau kurang lebih 1,5 juta. Nah, selanjutnya ada solusi yang dapat disimpulkan oleh kelompok kami untuk kasus Shopee tersebut. Yang pertama ada pemberitahuan lebih lanjut akan penerapan dan pelaksanaan. Di dalam kasus ini tuh banyak masyarakat, khususnya netizen, merasa mendadak mengetahui hal ini. Pemerintah tuh ada baiknya memberi peringatan atau pemberitahuan atau himbauan
kepada masyarakat agar tidak membeli barang luar negeri dimulai tanggal yang ditetapkan. Dan yang kedua ada sosialisasi para pedagang atau UMKM agar bisa mengakses pasar ekspor agar UMKM Indonesia memenuhi harapan pemerintah dan menguntungkan pedagang tersebut. Nah, pada kasus ini tuh pemerintah perlu mengembangkan, memberitahu tata cara ekspor serta bagaimana sih peluang ekspor yang dapat diambil oleh UMKM. Nah, begitu pula pada masyarakat. Tentunya masyarakat atau UMKM ini turut andil dalam kemajuan pasar ekspor ini. Nah, para pengguna harus melek akan teknologi sebagai penunjang bisnis mereka. Tidak semata menunggu arahan pemerintah, tetapi setiap pedagang tentunya harus mencari informasi serta menggunakan kesempatan yang hadir sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah masyarakat mendukung program dan memilih untuk membeli produk lokal. Masyarakat ini khususnya para pembeli produk dianjurkan memilah dan memilih produk lokal untuk dibeli. Banyak kualitas produk lokal yang setara bahkan melebihi produk luar. Maka dari itu, ada baiknya masyarakat terus mendukung kemajuan produk lokal dengan membelinya. Next. Baik, yang selanjutnya adalah yang tadi sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, yaitu mengenai pertahanan yang di bidang ekonomi, yaitu dari ekspor. Maka saya akan menjelaskan mengenai pertahanan ekonomi di bidang teknologi, yang mana kita mengambil studi kasus aksi doxing oleh hacker Bjorka. Nah, mungkin kita harus tahu dulu ya siapa itu Bjorka. Mungkin nggak asing juga bagi teman-teman semua, karena ini kan beritanya juga booming juga di tahun lalu. Yaitu Bjorka itu adalah seorang hacker yang terkenal di Indonesia karena dia itu berhasil melakukan doxing dan dari data yang ada di Indonesia. Selain itu, dia itu untuk saat ini Bjorka sendiri belum diketahui identitasnya karena memang dari pemerintah dan juga seluruh para pakar-pakar juga mencari si Bjorka ini, namun juga belum ketemu sampai sekarang. Nah, untuk si Bjorka ini dia itu melakukan doxing. Lah, doxing itu adalah praktik mengumpulkan dan juga mempublikasikan informasi pribadi milik seseorang secara daring, namun tanpa seizin mereka, yang aliasnya itu ilegal, informasi ilegal. Nah, Bjorka ini melancarkan aksinya itu dimulai pada bulan September di tahun 2022. Yang dilakukan Bjorka adalah melakukan pemasaran data pribadi, dokumen konfidensial pemerintah, hingga data pribadi sejumlah pejabat tinggi negara. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Bjorka ini termasuk ke dalam Black Hat Hacker, karena dia itu mengumpulkan dan juga mempublikasikan informasi itu secara ilegal, dan termasuk kejahatan yang sangat kejam ya, karena itu dapat merugikan bagi korban-korbannya. Adapun data yang berhasil dibocorkan oleh Bjorka adalah sebagai berikut, itu ada 26 juta data pelanggan IndiHome, 1,3 miliar data SIM card pengguna ponsel, 105 juta data penduduk dari situs KPU, dan 679.180 dokumen negara dan serta data pribadi milik sejumlah pejabat negara. Adapun pejabat negara yang terkena aksi doxing oleh si Bjorka ini adalah dari John Giblet atau Menteri Komunikasi dan Informatika, Puan Maharani, Ketua DPR, serta Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Aksi tersebut dilakukan dengan cara dia itu membagikan data pribadi milik para pejabat publik tersebut, seperti nama lengkap, nomor KTP, nomor telepon, dan juga alamat rumah. Dan si Bjorka ini tuh menge-share semua data-data tersebut tuh lewat sebuah kanal atau grup Telegram. Kemudian, bagaimana sih respon masyarakat terhadap kasus tersebut? Respon masyarakat terhadap kasus Bjorka ini bermacam-macam ya. Salah satunya itu ada kelompok masyarakat yang secara keras tuh mengecam tindakannya tersebut karena merupakan tindakan ilegal dan juga sangat merugikan bagi masyarakat
sendiri. Namun tidak sedikit juga ada masyarakat yang dia itu malah mendukung aksi dari doxing ini karena dianggap bahwa pemerintah Indonesia itu telah kurang transparan dan juga tidak serius dalam membasmi kasus doxing seperti itu. Selanjutnya, terus hubungan kasus Bjorka ini dengan materi pada hari ini. Yang pertama adalah teknologi itu dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi ketahanan nasional ya, terutama di era globalisasi ini. Dan bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Ibarat pisau yang bermata dua. Untuk dampak positifnya kita bisa diberi kemudahan dalam mengakses berbagai hal, namun ada juga dampak negatifnya yaitu maraknya kasus cybercrime seperti yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Nah, dari kasus Bjorka ini menjadi sinyal nyata akan lemahnya pertahanan data yang ada di Indonesia dan ini juga menjadi evaluasi juga bagi pemerintah untuk membenahi sistem data yang ada di Indonesia, serta juga memperkuat keamanan cybernya sebagai bagian dari ketahanan negara agar kejadian yang serupa tidak terulang kembali. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf Ibu Sartini dan juga teman-teman, saya tidak bisa menyalakan kamera karena jaringan saya yang tidak stabil. Untuk selanjutnya, dari adanya kasus serangan cyber atau aksi doxing yang dilakukan oleh hacker Bjorka tersebut, pemerintah itu tidak serta-merta hanya diam mengenai persoalan tersebut. Langkah dan juga solusi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, yang pertama adalah membentuk tim cepat tanggap atau emergency response team, yang di dalam tim tersebut terdiri dari Badan Cyber Sandi Negara atau BSSN, kemudian terdapat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan juga Badan Intelijen Negara. Yang kedua, terdapat pergerakan oleh lembaga yang berwenang. Yang dimaksud di sini yaitu Polri, di mana Polri mulai menindaklanjuti terkait tindakan peretasan data sejumlah pejabat negara oleh hacker Bjorka dengan bergabung dalam tim khusus dari berbagai lintas kementerian dan lembaga. Yang ketiga adalah pemburuan hacker Bjorka oleh PSSN. Pemburuan hacker yang dilakukan oleh PSSN ini mendapati hasil bahwa PSSN mengklaim identitas pelaku hacker Bjorka berbasis dari Polandia. Kemudian yang keempat adalah membahas pembentukan RUU PDP atau perlindungan data pribadi yang dilakukan agar dapat melindungi data pribadi masyarakat, yang pada waktu itu sudah disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2022 oleh Presiden Jokowi dengan persetujuan DPR, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Selanjutnya, sebagai masyarakat Indonesia, sudah seharusnya untuk kita melindungi data keamanan diri kita, yang tujuannya adalah supaya terhindar dari kejahatan-kejahatan kasus peretasan data. Nah, dari adanya kasus Bjorka ini, maka beberapa himbauan yang harus dilakukan oleh kita sebagai masyarakat, yang pertama adalah dapat mengatur profil pribadi dalam media sosial, yaitu dengan menghindari untuk membagikan data pribadi melalui media sosial, kemudian jangan membuka email atau dari sumber atau link dari sumber yang tidak dikenal. Yang ketiga adalah dengan menggunakan password Wi-Fi yang kuat. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu membackup data baik secara online maupun offline. Untuk yang selanjutnya, apa sih peran pemerintah, masyarakat, dan juga kita sebagai mahasiswa dalam ketahanan nasional dan juga bela negara? Yang pertama itu ada peran pemerintah dalam ketahanan nasional. Yang pertama ada keamanan dan pertahanan. Nah, seperti yang udah dijelasin oleh teman saya sebelumnya, bahwa ketahanan nasional itu mencakup berbagai aspek, termasuk aspek militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Nah, untuk yang pertama ini, mengenai keamanan dan pertahanan, pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan keamanan dan pertahanan negara.
Nah, hal tersebut mencangkup menjaga pasukan militer yang kuat dan siap sedia, serta merancang strategi pertahanan yang efektif. Yang kedua, ada ekonomi dan pembangunan. Nah, contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi itu berkaitan tentang ekonomi, yaitu tentang Shopee tadi. Nah, dalam hal tersebut, pemerintah harus menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkembang untuk mendukung ketahanan nasional. Nah, contohnya pemerintah tuh harus mengembangkan infrastruktur, promosi investasi, dan pengelolaan sumber daya ekonomi dengan bijaksana. Yang ketiga, ada perlindungan sosial dan kesejahteraan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan juga sosial itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Nah, yang terakhir ada pengawasan dan keamanan informasi. Nah, tadi kita juga mengambil contoh tentang hacker Bjorka yang berkaitan dengan pengawasan dan keamanan informasi. Nah, dalam era digital ini, pengawasan dan perlindungan terhadap sistem informasi serta keamanan cyber menjadi sangat penting. Pemerintah perlu melindungi infrastruktur kritis dan melawan ancaman cyber tersebut. Next. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu peran masyarakat dalam ketahanan nasional. Yang pertama itu ada kesadaran dan pendidikan. Nah, kesadaran dan pendidikan ini, dalam kesadaran dan pendidikan ini, masyarakat perlu memiliki pemahaman baik tentang ancaman, tantangan, dan kepentingan nasional. Pendidikan dan kesadaran akan masalah pertahanan nasional dapat membantu dalam mengidentifikasi dan juga mengatasi ancaman. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Nah, dalam hal tersebut, nilai-nilai tanggung jawab sosial seperti integritas dan juga kejujuran dapat membantu dalam menjaga etika dan moral masyarakat yang nantinya mendukung ketahanan nasional. Yang ketiga itu ada toleransi keharmonisan. Masyarakat yang hidup dalam harmoni dan toleransi antar etnis, agama, dan budaya dapat membantu dalam menjaga kestabilan dan persatuan nasional. Dan yang terakhir itu ada pengawasan dan juga pelaporan. Nah, di sini masyarakat memiliki hak dan peran dalam mengawasi perilaku yang mencurigakan atau tindakan yang mungkin membahayakan keamanan nasional. Mereka dapat melaporkan temuan tersebut kepada aparat keamanan. Nah, selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dalam program-program pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan nasional seperti program bela negara atau pertahanan sipil. Next slide. Yang terakhir itu ada peran mahasiswa dalam ketahanan nasional. Untuk peran mahasiswa sendiri, yang pertama itu ada kepemimpinan dan organisasi. Di sini mahasiswa memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan. Mereka dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa yang pada akhirnya nanti dapat mempersiapkan mereka untuk peran kepemimpinan di pemerintahan atau sektor swasta. Yang kedua, ada peran mahasiswa dalam keamanan cyber. Dalam era digital, keamanan cyber sangat penting. Nah, di sini mahasiswa dapat membantu dalam hal keamanan cyber dengan cara belajar tentang keamanan cyber dan dapat membantu pemerintah serta sektor swasta dalam melindungi sistem informasi dan infrastruktur yang kritis. Yang ketiga, ada keterampilan bahasa asing. Kemampuan berbahasa asing yang baik dapat membantu dalam diplomasi dan hubungan internasional. Mahasiswa yang menguasai bahasa asing dapat berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara negara-negara dan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir itu
ada kewarganegaraan yang aktif. Mahasiswa dapat mengambil bagian dari proses politik, termasuk pemilihan umum, dan memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang mendukung ketahanan nasional. Next. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Oke, terima kasih kelompok 9 ya yang sudah mengakhiri presentasi dari seluruh kelompok. Itu yang bertanya menanggapi kelompok 1, 2, 3 dan boleh juga untuk anggota yang kelompok yang lainnya. Kelompok 1. Permisi Bu, izin saya dari kelompok 8 ingin bertanya Bu. Jadi sebelumnya mohon maaf karena saya off cam dikarenakan tadi juga sempat kepental dan masukan juga butuh approve dari Ibu Sartini. Jadi mungkin ada kendala sedikit. Oh iya, sebelumnya mohon maaf saya kelompok 3 Bu. Jadi saya ingin bertanya soal aspek ketahanan nasional. Di dalam ketahanan sosial itu jika membahas lebih dalam kan ada yang namanya ketahanan lingkungan. Nah, di situ tuh ketahanan lingkungan sendiri kan otomatis merujuk pada penggunaan bahan-bahan organik ataupun sesuatu yang alamiah untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan tadi juga dibahas soal ketahanan pangan, di mana dalam ketahanan pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan secara massal itu nggak bisa jika hanya menggunakan bahan organik. Pastinya harus butuh bahan-bahan kimia untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan. Namun, jika menggunakan bahan-bahan kimia, otomatis kan nantinya ketahanan lingkungan yang berkelanjutan itu tidak mungkin dapat dicapai. Begitu juga dengan ketahanan energi gitu loh. Ketahanan energi kan otomatis kita pakai sumber daya alam yang memang itu terus terbarukan kayak sinar matahari untuk listrik dan sebagainya. Tapi itu biaya pemrosesannya itu lebih mahal daripada listrik yang dihasilkan dari batu bara. Nah, kalau semisal kita memutuskan untuk ketahanan lingkungan menggunakan sumber daya alam yang mungkin terbarukan, namun itu kan nantinya berdampak pada ketahanan ekonomi di mana stabilitas ekonomi nantinya terganggu. Jadi kayak semisal kita mau ngejar satu stabilitas atau ketahanan dari satu sektor, nantinya itu bakal ada sektor lain yang terganggu. Jadi berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi mungkin ya, itu dari kelompok Anda solusinya gimana kira-kira? Jadi yang sekiranya misal kita mau ngejar ketahanan lingkungan, tapi ketahanan pangan dan ketahanan energinya juga tetap jalan gitu. Terima kasih. Terima kasih Ahmad Disa. Silakan kelompok 1, 2. Boleh juga kelompok yang lain. Kelompok penyaji bisa siap-siap ya. Siapa akan menjawab pertanyaan Disa tadi? Halo kelompok 1. Siapa kelompok 1? Kelompok 2. Wah, ini sudah ngerekod, jangan-jangan melarikan diri yang ngerekod doang ya. Halo. Kelompok 1. Mungkin saya dari kelompok 2, Bu, perwakilan bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sesabila dari kelompok 2. Terima kasih presentasinya cukup menarik terkait dengan pemblokiran akun Shopee dari luar negeri untuk ketahanan ekonomi. Tapi di sini saya sebenarnya ingin bertanya terkait dengan bela negara sih, Bu.
Saya tuh cukup tahu kalau misalnya seperti di Korea itu kan ada yang namanya wajib militer ya untuk khususnya para laki-laki yang sudah mencapai umur 30. Nah, menurut kalian tuh itu tuh efektif nggak sih kalau diterapin di Indonesia? Karena mungkin kan eh, di sini tuh kalau misalnya yang aktif dalam bidang militer atau aktif dalam bidang negara itu identiknya dengan para anggota militer atau anggota kepolisian saja ya. Nah, menurut kalian tuh bisa nggak sih sistem wajib militer seperti itu diterapkan di Indonesia dengan tujuan menghasilkan output masyarakat yang lebih berjiwa Pancasila begitu. Jadi tidak hanya sekedar apa ya, tidak hanya sekedar mungkin tahu ilmunya saja, tapi mungkin juga bisa diimplementasikan selain juga untuk membentuk suatu masyarakat yang memiliki jiwa untuk bela negara tadi, mungkin juga bisa menghasilkan output sumber daya manusia yang mungkin lebih terampil untuk masa yang akan datang. Kalau menurut saya kan seperti itu. Tapi kalau misalnya menurut kelompok 9 sendiri itu bagaimana? Mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih Mbak Salsabila. Berikutnya, tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Izin masuk Bu, saya perwakilan kelompok 1. Oke. Mungkin saya menanyakan tentang peretasan ya yang dilakukan di Indonesia kan cukup banyak ya, mulai dari pelanggan IndiHome, terus pengguna SIM card yang data-datanya tuh dipublish dengan semaunya gitu. Pertanyaan saya adalah dari pihak kementerian itu apakah sebaiknya memperbaiki regulasi yang di Indonesia atau meningkatkan kompetensi dari teknisinya atau sumber daya manusianya. Terima kasih. Oke, sudah ada 3 pertanyaan ya dari 3 kelompok penanggap. Silakan, boleh dimulai satu persatu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Hasan tadi mengenai ketahanan pangan, energi, yaitu yang tidak bisa hanya menggunakan bahan organik. Nah, hal tersebut memang benar. Ketahanan pangan dan energi itu seringkali membutuhkan bahan-bahan non-organik. Nah, solusi untuk menjaga ketahanan lingkungan tersebut itu yang pertama itu ada penggunaan yang pertama itu menggunakan bahan-bahan dengan bijak. Contohnya tuh menggunakan bahan-bahan non-organik dengan bijak dan efisien serta meminimalkan limbah dan polusi. Yang kedua itu teknologi hijau berupa mengadopsi teknologi yang mengurangi dampak lingkungan dalam produksi pangan dan energi. Mungkin yang ketiga tuh ada praktik pertanian yang berkelanjutan, yaitu dengan menerapkan pertanian berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif dari lingkungan itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada daur ulang pengolahan. Hal tersebut dapat meningkatkan daur ulang dan pengolahan bahan non-organik untuk mengurangi limbah. Nah, solusi yang efektif akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara ketahanan pangan, energi, dan lingkungan itu sendiri. Mungkin itu jawaban yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih atas jawabannya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjawab sedikit untuk pertanyaannya Salsabila tadi. Jadi kan apakah efektif kalau wajib militer ini tuh diterapkan di Indonesia? Jadi sesuai dengan pasal 30 UUD tahun 1945, itu poin pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Poin yang kedua,
usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, apakah memang membutuhkan peran dari komponen rakyat, yaitu sebagai komponen cadangan? Jawabannya itu wajib militer kan memang kewajiban buat seluruh rakyat Indonesia dan juga merupakan hak. Dengan kata lain, rakyat itu diberikan kebebasan atau pilihan sekaligus tanggung jawab untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, urgensinya sendiri, apakah memang bisa diterapkan di Indonesia? Itu menurut kami itu tidaklah begitu penting karena jika dicermati lebih lanjut, negara-negara yang menerapkan wajib militer itu tuh negara yang sedang atau rentan terlibat konflik dengan negara lain, tetapi kekuatan militernya itu dianggap belum mumpuni jika hanya menggunakan jika hanya mengandalkan TNI saja. Jadi misalnya nih negara Norwegia yang sudah menghapuskan ketentuan wajib militer tersebut. Seperti itu, Bella. Izin menambahkan ya, kalau misalkan wajib militer di setiap negara itu memerlukan banyak uang atau misalkan dana. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu kurang efektif untuk diterapkan karena dana yang harus dikeluarkan pun lebih besar gitu. Oke, terima kasih Zahra dan Nabila atas jawabannya. Cukup menjawab. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari An mengenai peretasan di Indonesia itu banyak. Sebagai pemerintah menanggulangi regulasinya atau meningkatkan teknisi. Jadi menurut saya antara menanggulangi regulasi atau meningkatkan teknisi itu harus seimbang agar Indonesia dapat meningkatkan keamanan dari kejahatan cyber itu sendiri. Sedangkan untuk menanggulangi peretasan data atau aksi doxing di Indonesia itu cukup sulit. Jadi pemerintah itu dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan regulasi dan juga perlindungan cyber, serta juga meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas cyber yang mencurigakan di Indonesia itu sendiri. Kemudian di samping itu, pemerintah juga harus fokus untuk meningkatkan keterampilan dari teknisi keamanan cyber agar untuk melatih tenaga kerja yang kompeten dalam menghadapi ancaman cyber serta juga melindungi infrastruktur penting. Jadi intinya untuk pemerintah itu harus seimbang antara menanggulangi regulasi atau meningkatkan teknisi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, makasih Andin. Sama-sama. 3 penanya, pertanyaannya sudah dijawab. Ada pertanyaan lain? Kelompok 456, ada pertanyaan 7, 8. Masih ngantuk ya? Oke, terima kasih kelompok penyaji ya. Seperti masih ngantuk ya, seperti saya. Agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke, saya kira kelompok penyaji 9 ya, presentasi yang cukup baik. Materinya meski sangat minimalis ya. Tadi berapa? 2 slide ya, sangat pokok sekali ya. Tapi saya kira teman-teman sudah membaca materinya secara lebih lengkap ya. Tetapi secara umum
Sudah ada penjelasannya tentang apa itu ketahanan nasional dan juga bela negara seperti apa. Nah, tadi ada banyak kasus yang itu memerlukan perhatian ya dari sisi secara ketahanan nasional seperti apa, kemudian juga bela negara kita harus seperti apa. Saya kira sudah cukup baik dijelaskan ya. Apakah suara-suara di belakang saya terdengar? Terdengar, Bu. Tidak. Oh, tidak. Ya, di belakang itu banyak family menyiapkan 7 hari ibu saya. Jadi agak rame itu. Oke, saya kira kita nanti segera cukupkan kalau sudah cukup ya. Oke, untuk yang pertama tadi pertanyaan dari Ahmad Disah tadi ya tentang apa tadi ya? Oh, ketika gitu ya, ketika ditangani pada sisi ini maka kemudian biasanya nanti akan bermasalah di sisi yang lain gitu ya. Nah, itu ketika penanganan itu memang dilakukan secara parsial ya, justru kemudian mengapa perlu ada kerjasama seperti tadi dijelaskan oleh penjawab ya dari kelompok 9 bahwa itu perlu kerjasama antar bidang untuk bisa membahas dan seterusnya gitu ya. Kalau secara luas sangat general gitu ya, prinsipnya ya kita harus memakai konsep yang holistik ya, tidak hanya bagian-bagian tertentu. Apakah cukup misalnya memikirkan tentang peningkatan ekonomi tanpa kemudian kita memperhatikan pada aspek lingkungan, sosial, budaya, dan seterusnya? Tentu saja tidak ya. Belum lagi kalau kita memikirkan misalnya tentang kepentingan antar daerah, itu kan juga tidak juga seperti itu. Jadi kalau misalnya Bogor harus dikembangkan seperti apa, tapi misalnya Bogor dikembangkan karena dia lebih atas, misalnya efeknya nanti akan mengaruh Jakarta, misalnya itu juga akan menjadi masalah ya. Maka perlu ada koordinasi-koordinasi secara baik gitu ya. Tidak hanya secara nasional antar bidang, tapi juga tentu saja harus ada kerjasama internasional dengan negara tetangga dan seterusnya, yang itu juga perlu diperhatikan yang kemarin kita diskusikan di wawasan Nusantara. Kemudian pertanyaan Salsabila tadi ya tentang wajib militer tadi ya, apakah efektif, apakah perlu dan seterusnya. Saya kira diskusinya sama-sama punya argumen ya, ketika misalnya bela negara, harus dibuat gitu ya, harus ada kewajiban-kewajiban itu gitu ya. Tapi ada pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa Indonesia belum sangat dibutuhkan untuk adanya angkatan-angkatan ketentaraan seperti tadi dari sisi pendukung tadi ya. Kita sudah masih cukup dengan melalui TNI misalnya seperti itu. Tetapi mungkin nanti kalau diperlukan ya karena situasi-situasi yang memerlukan ya saya kira harus ya. Termasuk juga tadi yang disinggung ya. Kalau misalnya kita lakukan laksanakan bela negara seperti di Korea, di Singapura dan seterusnya misalnya seperti itu Inggris gitu, apakah itu tidak akan makan biaya yang banyak? Yang dalam konteks sekarang itu lebih baik gitu ya dialokasikan untuk bidang-bidang lain yang lebih membutuhkan gitu. Ya, saya kira pertimbangan-pertimbangan itu ya yang kemudian menjadi diskusi. Ya, mungkin suatu saat misalnya sangat diperlukan ya mestinya ya kita siap-siap saja gitu ya. Contoh ya yang misalnya sangat memerlukan gitu ya. Kemudian ya masyarakat sadar bahwa itu penting. Contoh ini ya, contoh kecil saya punya family gitu ya, bule yang dapat suami orang Singapura ya, dapat suami orang Singapura. Kebetulan mereka punya anak yang habis lulus SMA kalau tidak salah seperti itu, dan kemudian juga dia harus melakukan mengikuti ya
apa itu namanya, wajib militer yang harus dilaksanakan kalau tidak salah selama 2 tahun. Saya kurang tahu kalau di Korea berapa gitu ya. Kemudian kalau nggak salah 2 tahun juga. Di Inggris misalnya Pangeran Henry dan seterusnya itu dulu sering diberitakan juga seperti apa. Nah, seperti bulik saya tadi yang orang Indonesia kerja di Singapura, kemudian dapat orang Singapura. Nah, anaknya mungkin sekarang saya kira kewarganegaraannya juga mengikuti suami ya karena di sana terus gitu. Saya kurang tahu, tapi dia juga punya tanah, punya rumah ya di Indonesia. Jadi apa ngikut atau seperti apa saya kurang tahu, nggak pernah tanya gitu ya. Nah, apa kemudian kata bulik saya itu ya, yang orang-orang awam ya, ibu rumah tangga, ya bekerja ya di perusahaan, tetapi orang awam bukan akademisi atau politikus dan seterusnya. Dia bilang, ya kalau kita tidak melakukan bela negara melalui Wamil, nanti kalau negara kita diserang karena Singapura kan kecil ya, kalau misalnya dicaplok Malaysia gitu ya gampang banget gitu ya. Nah, itu siapa yang akan membela gitu ya. Jadi mungkin untuk Singapura contoh seperti tadi adalah ya dia memang sangat membutuhkan angkatan perang atau angkatan perang gitu ya, atau ketentaraan, SDM ketentaraan yang siap kalau suatu saat itu dibutuhkan. Nah, mungkin kalau kita perlu kritis ya, apakah di Indonesia itu tidak? Ya kalau kita lihat misalnya daerah-daerah perbatasan itu ya sesungguhnya banyak memerlukan tenaga-tenaga terampil di bidang ketentaraan ya. Nah, tetapi mungkin selama ini masih bisa tercukupi dengan angkatan yang sudah ada gitu ya, yang sudah ada. Jadi belum terlalu diperlukan. Ya mungkin suatu saat misalnya ya sangat diperlukan ya pasti nanti akan akan diputuskan ya, diberikan mungkin aturan-aturan yang membuat bahwa itu wajib gitu ya. Nah, kalau dilihat pada sisi masyarakatnya, apa masyarakat tidak senang atau tidak ingin melakukan itu? Ya, saya kira banyak juga ya yang ingin ya. Jadi banyak teman-teman juga kan yang ingin berpartisipasi untuk negara dalam bentuk-bentuk yang bervariasi, termasuk bela negara dan seterusnya. Saya kira ya sebetulnya kalau misalnya diberikan ruang, tetapi tidak secara wajib, ya mungkin akan banyak juga yang ikut gitu ya. Nah, cuma mungkin ya pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain bahwa sekarang belum terlalu darurat untuk dilaksanakan. Ya, saya kira demikian untuk tugas. Silakan nanti Mas Danu ya, akan dibantu Mas Danu. Tadi di link dan seterusnya ya, mungkin sudah disiapkan. Untuk presensi, masih ada yang tertinggal belum presensi? 5 menit nanti saya buka. Halo? Oh, ya, Vanessa tadi ada yang belum ya? Oke, saya share lagi ya. Semoga masih muncul. Oke. Silakan yang belum presensi. Sudah semuanya? Halo, sudah semuanya? Sepertinya sudah, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Bila sudah semuanya presentasi sudah dilakukan, review saya sudah saya lakukan, saya sudah bisa gambaran untuk memberikan nilai untuk kelompok 9. Saya kira sekalipun tidak sangat maksimal, kita sudah melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih teman-teman atas ini ya kesediaannya untuk berdaring ria gitu ya. Minggu depan insya Allah kita bertemu dengan suasana yang lebih bagus lagi. Salam sehat untuk semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum.